Shalom semuanya, dengan Deborah Batia di sini. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan Haftorah yang saya terjemahkan dari tulisan Rebetsin Kanabraka dalam rebetsinKanabraka.blogspot.com. Haftorah HaKodesh diambil dari kitab Yeskiel pasal 45 ayat 16 sampai pasal 46 ayat 18. Hubungan antara parasha dan Haftorah. Syabat sebelum Rosh Kodesh Nisan, di samping porsi Taurat mingguan reguler, kita membaca Parashat HaKodesh, bacaan Taurat khusus tentang mitzvah untuk menyucikan bulan baru dan menghitung bulan Nisan sebagai bulan pertama. Haftorah termasuk ayat kenabian mengenai Syabat dan Rosh Kodesh yang mencerminkan tema Parashat HaKodesh, menerima mitzvah pertama untuk orang-orang Yahudi untuk menyucikan Rosh Kodesh. Sebagian besar Haftorah dikhususkan untuk menggambarkan berbagai pengorbanan selama Pesach dan hari libur lainnya. Namun, Haftorah juga menggambarkan masuk dan keluarnya bait. Bagian pertama, gerbang dalam yang terbuka hanya pada Syabat dan Rosh Kodesh. Ketika saya melihat sekilas tentang Haftorah khusus minggu ini, yang semuanya tentang pengorbanan, satu ayat tertentu menarik minat saya. Saat saya mencari makna tersembunyi, Hashem mengirimi saya komentar kabalistik yang menarik yang akan saya bagikan dengan Anda di sini hampir kata demi kata. Demikian kata Hashem, Tuhan, gerbang pelataran dalam yang menghadap ke timur akan ditutup selama 6 hari kerja. Tetapi pada hari Sabat itu akan dibuka, dan pada hari bulan baru itu akan dibuka. Di dalam Yeskiel pasal 46 ayat 1. Saya tertarik dengan gerbang pelataran dalam yang menghadap ke timur ini, dan saya bertanya pada diri sendiri, rahasia batin apa yang hanya terungkap pada Syabat dan Rosh Kodesh? Komentar dari Rabi Suci Yeshaya Horowitz kemudian menarik perhatian saya. Dia bertanya, mengapa kekudusan batin hanya terungkap pada Rosh Kodesh dan Sabat, tetapi tidak selama liburan? Dia menjelaskan bahwa pada Syabat dan Rosh Kodesh, semua jiwa meninggalkan Gehinnom, api penyucian. Ini tidak terjadi pada hari libur. Bagian berikutnya, keterlibatan Israel dengan Hashem melalui mitzvah untuk menguduskan bulan baru. Selama Eksodus dari Mesir, hubungan antara Israel dan Hashem dibandingkan dengan kalah pengantin dan katan pengantin wanita. Seperti yang kita baca di Pesach dalam Kidung Agung, saat masih di Mesir dengan pemberian mitzvah pertama untuk menguduskan bulan baru, Hashem memilih kami di antara semua bangsa dan membawa kami dekat kepadanya seperti seorang katan memiliki kalah. Beberapa minggu kemudian pada Syabat, dia menyempurnakan pernikahan dengan memberi kita Tauratnya. Karena pernikahan hanya bisa sah melalui kontak langsung antara kedua mempelai. Pemberian Taurat adalah tatap muka, apalagi itu terjadi pada Syabat, waktu untuk keintiman perkawinan. Bagian berikutnya menerima bulan sebagai hadiah pertunangan. Pertunangan antara orang Yahudi dan Hashem menekankan kekuatan orang-orang Yahudi, sedangkan Hashem memiliki keunggulan selama pernikahan. Oleh karena itu, mengenai mitzvah untuk menyucikan bulan baru dikatakan, bulan ini milikmu. Sanhedrin bertanggung jawab untuk memutuskan hari apa Rosh Kodesh. Ini menentukan apakah bulan akan penuh 30 hari atau kurang 29 hari. Kekudusan Syabat mengajarkan kita tentang keberadaan dan kekuatan Hashem yang menyatakan Shabbato Hashem di dalam kitab Shemot pasal 16 ayat 25. Oleh karena itu, kesucian Syabat adalah abadi. Midras membawa perumpamaan berikut. Bulan ini untukmu, ini dibandingkan dengan seorang raja yang bertunangan dengan seorang wanita dan memberinya beberapa hadiah kecil. Ketika dia datang untuk mengambilnya sebagai seorang istri, dia menghujaninya dengan hadiah yang jauh lebih besar. Demikian pula ketika Hashem melibatkan orang-orang Yahudi di dunia ini, dia hanya memberi Israel bulan. Namun di era Mesianis, kami akan menikah dengan Hashem. Pada saat itu, dia akan memberikan terang yang tidak ada habisnya kepada Israel.
Bagian berikutnya menyempurnakan pernikahan dengan Hashem di dunia yang akan datang. Ketika Israel bertunangan melalui mitzvah pengudusan bulan, kami menerima anugerah bulan. Bulan melambangkan segala sesuatu yang kita lalui di dunia ini, baik naik dibandingkan dengan bulan purnama dan turun kita sesuai dengan bulan yang berkurang. Taurat dibandingkan dengan kontrak pernikahan abadi antara Israel dan Hashem. Tidak mungkin untuk sepenuhnya memahami makna terdalam dari Taurat di dalam dunia fisik. Jadi, juga pernikahan suci antara Israel dan Hashem berada di luar dunia ini, dan hanya disempurnakan sepenuhnya di dunia yang akan datang. Bagian yang berikutnya, sisi gelap bulan sesuai dengan penderitaan kita. Kalender Yahudi berjalan menurut bulan, karena sama seperti bulan pada saat purnama dan pada waktu lain kurang. Begitu pula Israel memberkati Hashem untuk yang baik dan untuk yang buruk. Salah satu tantangan terberat kita adalah menerima penderitaan dengan cinta. Kemampuan ini membedakan Israel dari bangsa-bangsa lain. Seperti yang dinyatakan di Midras, bulan ini untukmu, hanya kamu yang menghitung menurut bulan, tidak demikian dengan bangsa-bangsa lain. Karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk memberkati Hashem atas penderitaan mereka. Maka kalender Masehi berjalan sesuai dengan matahari yang selalu penuh. Bagian berikutnya, api matahari untuk bangsa-bangsa versus cahaya bulan untuk Israel. Bangsa-bangsa di dunia ini menghitung waktu menurut matahari, yang merupakan api yang menyala-nyala. Sedangkan Israel menghitung menurut bulan, yang dibandingkan dengan cahaya. Di masa depan, Hashem akan menyingkirkan matahari dari sarungnya dan menghukum bangsa-bangsa melalui apinya. Sebagaimana dikatakan, karena lihatlah hari itu akan datang, ia menyala seperti tungku, ia akan membakarnya. Di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 19. Namun, sebagaimana bulan terdiri dari cahaya, demikian pula Israel akan mewarisi cahaya abadi, sebagaimana dinyatakan, cahaya ditaburkan kepada orang benar, di dalam Tehillim 97 ayat 11. Bagian berikutnya memasuki Taman Eden melalui gerbang Syabat dan Rosh Kodesh. Saya percaya bahwa gerbang pelataran dalam yang menghadap ke timur mengacu pada gerbang Taman Eden yang ditanam Hashem di bagian timur, di dalam Bereshit pasal 2 ayat 9. Demikian juga kelanjutan dari ayat, akan ditutup 6 hari kerja, Yeskiel 46 ayat 1, paralel dengan ayat yang menjelaskan pengiriman Adam keluar dari taman. Hashem mengutus dia keluar dari Taman Eden ke bekerja di tanah. Bereshit 3 ayat 23. Menurut Kabbalah, baik bait maupun hubungan perkawinan sesuai dengan Taman Eden. Ketika Hashem mengusir umat manusia dari taman itu dan menempatkan keruvim di sebelah timur Taman Eden dengan bilah pedang yang berputar untuk menjaga jalan menuju pohon kehidupan, dia menutup gerbang ke Taman Eden. Namun dia mengizinkan gerbang ini dibuka pada Syabat dan Rosh Kodesh, seperti yang kita pelajari di Haftorah kita. Tapi pada Syabat itu akan dibuka dan pada hari bulan baru itu akan dibuka. Dengan kata-kata kenabian ini, Hashem memberi kita kunci untuk mengakses kembali Firdaus kita yang hilang. Ini juga menjelaskan mengapa semua jiwa meninggalkan Gehinnom, khususnya pada Syabat dan Rosh Kodesh. Bagian terakhir mengakses kunci bulan ke surga yang hilang. Berhubungan kembali dengan Hashem dengan cara yang paling dekat adalah perwujudan Taman Eden. Bersukacita dalam Hashem pada Syabat yang dibandingkan dengan dunia yang akan datang, serta melalui pembelajaran Taurat yang diberikan pada Syabat adalah salah satu cara khusus untuk memasuki kembali gerbang surga. Kami juga memiliki kesempatan untuk mengakses taman dengan terhubung dengan pesan bulan yang membesar dan memudar. Melalui pengalaman persatuan dengan Hashem tidak hanya selama masa naik, tetapi juga selama masa surut hidup kami. Kekudusan bertunangan dengan Hashem dengan menerima penderitaan dengan cinta, bahkan dalam masa-masa sulit yang kita tanggung di sini di Israel, adalah kunci penting untuk membuka taman. Sekian untuk video kali ini. Jika konten ini memberkati Anda, silakan beritahu kami di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi dan share video ini. Terima kasih. Shalom.